Sebelah kiri saya itu kita bersama dengan Yang Mulia Puan Saadatun Nadiah binti Haji Muhammad Rosli, itu selaku peguam, dan juga bersama kita iaitu Yang Mulia Tuan Brandon Chin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama kami berdua dan juga penonton-penonton kita ni di rumah ya, untuk berkongsi serba sedikit dan juga bercerita mengenai dengan pencapaian peguam muda tempatan kita ini ya. Jadi rampai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan kita akan mulakanlah ya ruangan wawancara ini tanpa membuang masa. Jadi saya persilakan Intan terlebih dahululah ya untuk memulakan wawancara ini. Silakan Intan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita akan bicara mengenai dengan pencapaian peguam muda tempatan. Jadi kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Saadatun Nadiah. Jadi Puan mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita iaitu mengenai dengan detik ataupun pencapaian tertentu yang amat Puan banggakan ya semasa pertandingan ni. So, moment you're most proud of, sesuatu kesusahan yang saya selalu hadapi dari segi personally lah, kebimbangan prestasi ataupun anxiety. So, itu sesuatu yang selalu saya hadapi lah. So, saya selalu akan membuat perkara itu secara baik kalau saya seorang, dan kalau ada orang dia ataupun kalau ada penonton dia, saya selalu terdiam, selalu panik, hilang fokus lah. Tetapi alhamdulillah masa pertandingan itu saya dapat mengatasi lah ketakutan itu. Satu pengalaman yang sangat berharga ya bagi Puan sendiri. Memang. Jadi kalau kita boleh tahu ni, mungkin penonton-penonton kita ni belum mengetahui apa sebenarnya pertandingan tersebut. So pertandingan ini adalah pertandingan untuk peguam muda di Singapura. Ya. So pertandingan ini ada pertandingan international. So seluruh dunia punya lawyer pun boleh join. So sebulan sebelum pertandingan itu, pada bulan November, kami ada membagikan fakta atau kes ini. Tahun lepas ya? So kami telah membagikan agreement, email, correspondence-nya dan law surrounding kes inilah. So setelah kami telah membagi kes ini, kami ada sebulan untuk prepare untuk pergi Singapura di Mahkamah Singapura, Supreme Court of Singapore, untuk argue ini kes kepada judge dan other practitioners yang benar lah di Singapura. So any opportunity yang that you don't usually get in Brunei lah. Pertandingan ini bila diadakan ni Puan? Apa? Pertandingan ini bila ia diadakan? Baru-baru ini? Bulan 1. Bulan ini lah tu ya? Hari bulan 6. 6 hari bulan 1 6 hari ya? bulan 1. Alhamdulillah. Jadi kita cukup bangga jugalah ya. Ada pencapaian yang dicapai ini, tim peguam kita ni ya, boleh bertanding ke negara jiran kita ni, Singapura. Jadi bagaimana pasukan Puan ya dan juga Tuan kekal bermotivasi, fokus dan juga bersemangat di dalam pertandingan ini? I think memang we want to prove ourselves because to the rest of the world kan Brunei hanya satu negara yang kecil saja. Because di seluruh Brunei kami hanya ada maybe 100 to 150 peguam. Kalau di Malaysia atau Singapura itu satu law firm saja. So semasa kami pergi ke Singapura, kami sangat motivated Pak, because ini sudah tahun ke-12 yang ada pertandingan ini di Singapura. Dan Brunei sudah hantar pasukan selama I think 9 ke 10 tahun. And then setiap tahun tidak pernah sekali ada pasukan Brunei keluar daripada hari pertama, round 1. So because of that, even sebelum kami pergi ke Singapura, mereka membagi kami, jangan ekspektasi terlalu tinggi lah. Kamu pergi untuk experience saja. Pergi tengok lawyer bagus di Singapura. So kalau kamu lose on the first day, okay lah, maybe 2-3 days di Singapura boleh pergi shopping, experience tu. Tapi to us, turns out apa? Turns out because Nadia dan saya kami sangat kompetitif kan. So kami dengar itu kami cabaran lah. Kami feel kalau Brunei tidak pernah sekali kan, let us be the first lah. Let us try, and if we fail, there's no shame. Because at least we give our best. Jadi mendapat nombor berapa?
hasil daripada pertandingan itu, Puan? Ya, so kami sampai ke final. Ke So final, ya? banyak rounds lah kami mesti kami mesti masuk banyak rounds lah sebelum ke final satu. So masa finals kami punya opponents dua peguam daripada Drew Napier dan Davinder Singh. Davinder Singh. Dorang punya pejabat peguam itu memang Big Four di Singapura. Big Four lah di Singapura. Satu firm mungkin 100 ke 200 lebih peguam, satu firm saja. Dorang pun yang peguam-peguam itu dorang lebih banyak experience lah daripada kami. Lebih banyak Luar pengalaman. biasa sekali. Jadi pertandingan tersebut berlangsung berapa hari tu, Puan, pada ketika itu? Wah, I think in total 8 hari. 8 hari 7 malam. Because dia macam ini, kalau kamu lose pada day 1, itu saja, stop sudah. Satu hari saja, habis. Tapi kalau kamu menang pada hari pertama, kamu pergi hari kedua. Menang lagi, pergi hari ketiga. So macam tu. So finals seluruhnya 8 hari. 8 hari ya. Brunei tempat ke berapa? Kedua. Kedua ya. Kedua. Kedua dari berapa tu? 20 something. 20 to 30 teams lah macam tu kami dah ingat. Antarabangsa dia. Antarabangsa. Jadi Brunei mendapat nombor yang kedua Nombor pada kedua. pertandingan tersebut. Alhamdulillah. Syabas dan juga tahniah diucapkan ya kepada Puan Sadatun dan juga Tuan Brandon ya. Jadi mungkin ya Puan dan Tuan belum jawab ni. Jadi bagaimanakah prestasi pasukan Puan dan juga Tuan sendiri berbanding jangkaan ya dalam pertandingan tersebut? Sebenarnya kami nada pulang expectations kami jangkaan kami memang nada lah pasal kami melihat sejarah pun kami dah pernah menangkan, dah pernah make it through the first round. So kami pun macam okay, we'll just try our best lah. So bagi saya lah sendiri kebanyakannya rezeki lah dari Allah sebenarnya. Tapi ada juga lah kami berusaha jua pagi, siang, malam. Setiap malam I think mungkin setiap sampai pukul 3, pukul 4 baru tidur. Setiap malam. Ya. Jadi Puan, kalau kita melihat mendapat nombor yang kedua ya daripada 230 pasukan. Jadi bagaimana pasukan Tuan Puan sendiri merancang untuk menggunakan kemahiran dan juga pengajaran yang diperolehi daripada pertandingan ini untuk bergerak ke hadapan, dan juga ni dipahamkan juga di Brunei telah semasa di Brunei telah dibagikan tugasan. Macam mana prosesnya? Proses untuk ke mahkamah kah? Ya, maksudnya pertandingan tersebut. Macam mana? Memang proses untuk masuk ke dalam pertandingan. Kami ada perkara tu ada disiarkan kepada peguam-peguam lah. Lepas itu saya sama Brandon kami mendapati email itu. So kami bagi tahulah Presiden Law Society tentang kami punya interest lah, kami punya interest untuk mengikuti pertandingan itu. Jadi memang kalau di Brunei hanya mengantarkan satu tim sahajalah. Indah. This year actually Brunei hantar 2 tim. 2 tim. So our achievement di Singapore it's not something that we could have achieved alone lah. Because semasa kami di Singapore, kami ada coach kami, Mr. Kamal dari Yusof Halim and Partners, dan our 2 colleagues lah, Mr. Cedric dan Miss Lichi who are not with us today. So semakinnya ada 2 tim, Nadia dan saya satu tim, Cedric dan Lichi satu tim. So semasa kami di Brunei, kami always practice against each other, and it's true that we learn a lot together sebelum kami pergi ke Singapore. Baik ya. Jadi 8 hari bertanding di Singapura, pastinya banyak pengalaman ya yang tiba ya, dengan tim-tim peguam yang lain ya. Jadi bagaimana menurut perancangan Tuan dan juga Puan sendirilah ya untuk menggunakan kemahiran dan juga pengajaran yang diperoleh daripada pertandingan ini untuk nanti bergerak ke hadapan. Maksud saya itu macam kemahiran dan juga kebolehan di sana itu boleh diaplikasikankah di negara kita di Brunei Darussalam macam mana? Memang dapat diaplikasikan pasal kes-kes yang kami guna untuk kes-kes kami sendiri pun samalah, ada kami menggunakan kes Singapura, kes UK untuk tugasan kami lah. So memang dapat diaplikasikan prosedurnya pun sama. Bagi saya kami memang tahu apa yang membuat seorang
seseorang itu menjadi peguam yang hebat. Kami memang tahu, tapi untuk pergi ke Singapura untuk mengalami sebenarnya perkara itu memang lainlah daripada macam apa yang kami tahu dalam otak saja sama mempraktikkan actually ke sana ke Singapura. Memang bagi saya perkara ini mesti dialamilah oleh orang itu. So kalau mungkin di masa depan boleh hantar lebih banyaklah peguam untuk mengikuti pertandingan ini. Jadi macam mana dengan undang-undang yang dikemukakan ya di Brunei dan juga di Singapura? Ada persamaan, berbeza, tidak dapat diaplikasikan di Brunei, macam mana? Mengikut undang-undang di Singapura atau memanglah ya? Memang kami dapat menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan di Singapura boleh diaplikasikan di Brunei. Yang boleh the only thing that will deter us from using Singapore law is if mereka ada undang-undang yang lain daripada undang-undang kami. So macam kirakan dari segi aspek legislation lah. Tapi macam decision yang dibuat di Mahkamah Singapura yang namanya common law. Ini menjadi teknikal ni. Tapi okey. Jadi cerita panjang jadi pendek, memang bolehlah. Memang bolehlah, tapi ada tahap-tahapnya lah. Ada tahap-tahapnya ya. Jadi ingin juga mengetahui bersama ni memenangkannya 8 hari ya dalam pertandingan tersebut. Jadi siapakah yang penentuan lawan pada perlawanan akhir ni? Our opponents, macam my teammate Nadia sudah cakap, they are from Davinder Singh Chambers and Joe Napier. So kalau kamu bukan peguam, maybe those words mean nothing to you. Tapi sebagai peguam, that is the upper ceiling of what you can reach. Itu macam kalau kamu pergi against Arsenal or pergi against Manchester United macam tu. Because when it comes to law firms in Asia at least lah, itu sudah terpaling besar, itu sudah terpaling experience. So sebelum kami pergi situ, kami sudah ada ekspektasi because ini semua peguam muda juga, young lawyers, tapi dia punya experience sangat different daripada kami. Mereka pun 25, 26, 27 tahun, tapi case yang mereka tengok, yang amount yang mereka used to challenging in court. To us in Brunei kan, anything above 1 million sudah very big to us cases here. Tapi in Singapore, on average, always 100 million, 1 billion, 10 billion. So when we went up against our finals opponents, both of them are very, very experienced. Actually, dia sudah bersama bertanding since 2017. So sudah 5-6 tahun itu the pair were together, dua perempuan, Ayana dan Melody. Very, very talented people, very talented lawyers. Dia sudah ini pertandingan international mereka, I think nombor 9 atau 10. So sebelum kami masuk competition ini, semua peguam lain, even team di Singapore sudah cakap, ini dua yang the ones you need to watch out for, the ones that you should be aware of, because ada mereka di Singapore kan, so you will know peguam muda yang lain, so they already know ini dua memang very, very good. Mereka ada reputation lah, sudah. Memang ada reputation sudah orang dua ni. But I think that makes us even more proud to go against them in the finals, because we expect the gap to be macam ini. But when we are actually there in the finals, even though we lost, I think personally it was very close lah, really very close. And even for maybe 1 second, I thought we could have won. And to us, that to more than anything, itu adalah hope for future Bruneian lawyers. That we are not really so far apart from our larger counterparts. That really, kalau kamu put your mind to it, we can do anything. Pengalaman manis dan juga pengalaman pahit di sepanjang pertandingan ini. Brandon sendiri terlebih dahulu. I think the sweetest moment, paling manis lah, was when we found out kami masuk dalam finals. So actually, dijangkakan ya? Because selepas semi-final itu tidak senang, sangat susah. So selepas semi-final kami pun tidak tahu kami menang atau tidak. Kami pukul 4 atau 5 habis pertandingan itu, pukul 7 baru tahu resultnya. So selepas itu kami sudah pergi shopping. So, kami punya hati pun tidak tahu apa result kan. So kami pergi shopping, we don't know saja bah. Saya so, di hotel sudah packing. Sudah packing because kalau kami lost semi-final, next day kami balik Brunei sudah. Terus balik ya. Tapi kalau kami menang, extend di Singapore for more days.
So dia sudah start packing dan saya sudah pergi shopping untuk keluarga saya, pergi beli souvenir semua. Dan saya ingat saya sama kolik saya Lichi, kami pergi shopping, saya membeli baju. Saya masa check out counter situ ada email. Dan email itu sorry. Dan saya tengok, sorry. Must be loose sudahlah Tapi saya buka email itu. Oh, sorry you couldn't stay back untuk mendengar result. Tapi kamu menang. Wah, saya jerit dalam store itu memang di Singapura saya menang. Saya telefon coach saya, kamu seterusnya dia start running towards me. Itu memang I think manis, memory I cannot forget. I will never forget as long as I live. Jadi Nadia sendiri mengulang balik. Ambil keluar. Aku dalam katil sudah. Sekali ada yang menelpon. Sekali check email. Sekali aku lihat, keluar balik dari katil. So after that continue lagi lah ya untuk final. Wow, luar biasa sekali. Jadi final besoknya lagi? Bukan, in 3 days. 3 days ada lagi. 3 days to prepare. Before finals semua within 1 hour, 2 hours prepare saja. Tapi finals they give you 3 days. Because finals ada crowd lah. Ya, alhamdulillah ya seronok sebenarnya boleh mendengarkan ya. Itu merupakan cerita daripada mereka salah ini. satu memori juga ya, memori paling manis lah ya. Jadi mungkin ada nasihat nih kepada kepada mereka yang mungkin berminat untuk menjadi peguam. Mungkin ada nasihat ataupun tips mungkin boleh dikongsikan. I think bagi saya jadi seorang peguam mesti prepare yourself untuk banyak membaca. Memang banyak membaca, bukan saja dari universiti, dari kebar, bukan itu saja. Tapi masa ke in real life dan bekerja selalu membaca. So kami dapat case pasal kami akan tahu kan apa sebenarnya undang-undang cakap pasal perkara itu. So kami mesti lihat bukan saja dari buku-buku kami tapi juga dari buku-buku di UK, buku-buku di Singapura, melihat sejarah prinsip undang-undang itu. So memang banyak membaca lah. So kalau Indah minat membaca, kalau Indah kalau sanang macam hilang fokus time membaca, saya punya nasihat mungkin fikir lagi lah sebelum jadi peguam. Itu ya. I think to me jadi peguam is about being personable. It's about knowing that kamu when you work with orang kan, kalau orang sudah mau cari peguam, it means they really need your help. It means it is something, and usually kalau kamu cari peguam itu bukan masalah kecil. Usually it's masalah besar. So sebagai peguam kami mesti realize we are always dealing with orang and dia punya masalah, and we need to realize dalam hidup bukan menang salah saja bah. We need to know how we can help people, and sometimes it's okay to not win as long as you look for the best solution, because at the end of the day this is a long career bah. And you cannot beat yourself up over the little things, because if you ask me sekarang, if I still doubt myself as a lawyer, I'm sure if you ask Nadia as well, or if you ask any young lawyer, no matter how far you reach, no matter what you achieve, you will always have this lingering self-doubt about yourself. And I think the first step is to not overcome, because I think it's very hard to overcome, but to understand how to deal with it in your own way lah. Jadi menurut tuan-puan sendiri, kemahiran manakah yang paling penting jika menjadi seorang pengamal undang-undang? Bagi saya yang paling penting mungkin ini bukan dapat dikategorikan sebagai kemahiran, tapi mungkin boleh juga, tapi moral lah. Moral sama etika seseorang itu mesti ada moral yang kuat, pasal seperti yang kawan saya sudah cakap, kalau menjadi seorang peguam itu, kalau dari segi bekerja memang kami melibatkan diri kami dengan hidup-hidup orang lah. So mesti ada kekuatan moral lah itulah untuk membuat apa yang baik, apa yang lurus. Boleh senang keliru lah dengan perkara itu bagi saya. Ya, tuan sendiri? Yeah, to me, as well, you like Nadia said, you have to be trustworthy, but most importantly, I think you have to be able to persevere lah. Because dalam profession ini, it's not easy. A lot of people leave early on.
I've cried many tears as a lawyer, and I've only been in practice for 2 years. So, as hard as it is to be a lawyer, it is something that is very meaningful. I wake up and go to work, and tidak ada sehari I tell myself I'm not doing something important. Every time you win, every time you lose, it affects someone's life in a very profound way. And I think to recognize that impact is the importance of being a lawyer lah. Luar biasa sekali, Luar Intan sekali ya. Kita like kita ni pun yang belum jadi peguam ni pun sebanding. Profesi sebagai seorang peguam itu memang sangat mencabar Memang, sekali dan berat ya. sebenarnya, ya. Apapun keputusannya daripada mana-mana kes ya, menang ataupun kalah, seperti yang Brandon katakan sebentar tadi ya, akan mengefek ya kehidupan klien masing-masing ya, sama ada baik ataupun tidak. Luar biasa sekali. Apapun kedepannya kita ucapkan dan juga kita doakan kejayaan ya buat tim Sa'datun Nadia dan juga Brandon ya, dan insyaallah akan banyak lagi pencapaian-pencapaian kedepannya lah. Bukan sahaja pertandingan-pertandingan, malah juga kes-kes lain nanti insyaallah ya. Terima kasih di atas perkongsiannya. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada penonton-penonton kita ni ya, mungkin untuk melibatkan diri dalam bidang peguam ini ya. Baik, sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum untuk Puan Sa'datun Nadia dan juga terima kasih, and thank you untuk Tuan Brandon ya for being with us today. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much.